Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Frisya Lia Puspitasari dari kelas 1010. Kali ini saya akan membawakan materi tentang teks biografi. Teks biografi adalah teks yang berisikan kisah mengenai suatu tokoh dan kehidupannya yang ditulis dengan tujuan agar tokoh tersebut dapat diteladani oleh banyak orang. Biografi berisi tentang sejarah hidup tokoh sejak lahir hingga saat ini, bahkan sampai tokoh tersebut meninggal dunia. Tokoh yang dibuatkan biografi antara lain tokoh terkenal, orang sukses, dan seseorang yang memiliki pengaruh penting atau inspiratif di dalam masyarakat. Struktur teks biografi terdiri dari orientasi, kejadian atau peristiwa penting, dan reorientasi. Orientasi yakni awalan yang berisi pengenalan latar belakang kehidupan tokoh, yakni kisah ketika kecil atau kondisi keluarga. Orientasi merupakan struktur bagian pertama teks biografi. Pada bagian ini, terdapat pengenalan tokoh dan latar belakang peristiwa yang akan diceritakan pada struktur teks selanjutnya. Contohnya, Raden Ajeng Kartini saat ini dikenal luas sebagai Ibu Kartini. Wanita ini berasal dari salah satu keluarga terpandang di daerah Jawa. Pada 21 April 1879, beliau lahir di Pulau Jawa. Pada masa kelahirannya, adat istiadat masih dipegang erat oleh masyarakat Jawa, termasuk oleh keluarga R.A. Kartini sendiri. Kartini sangat menyukai pengetahuan dan ingin terus bersekolah, tapi sang ayah tidak mengizinkannya untuk menempuh pendidikan lanjutan. Peristiwa dan masalah. Pengalaman yang pernah dialami tokoh disertai persoalan dan konflik. Berisi rangkaian yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu yang meliputi rangkaian peristiwa yang dialami oleh tokoh. Contohnya, Kartini tidak diizinkan untuk meninggalkan rumah hingga tiba saatnya untuk menikah. Agar tidak merasa bosan, Kartini pun membaca berbagai buku mengenai pengetahuan. Menurut Kartini, wanita seharusnya tidak melulu mengerjakan tugas rumah tangga. Wanita juga mempunyai hak untuk mendapatkan pengetahuan yang luas. Kartini pun mengumpulkan teman-teman sesama perempuan dan mengajari mereka membaca, menulis, dan berbagai ilmu pengetahuan. Setelah menikah dan ikut suami ke daerah Rembang, Kartini mendapatkan dukungan suami untuk mendirikan sebuah sekolah khusus wanita di banyak daerah. Kartini meninggal di usia 25 tahun pada tanggal 17 September 1904 dan meninggalkan seorang anak. Wanita ini merupakan salah satu pelopor emansipasi wanita di Indonesia. Reorientasi atau bagian penutup. Reorientasi memuat pendapat dari para penulis, mulai dari tanggapan penulis mengenai tokoh yang ditulis, serta simpulan dari penulis tentang cerita tokoh. Reorientasi bisa juga berisi pernyataan kesimpulan mengenai rangkaian peristiwa yang sudah dilalui oleh tokoh. Contohnya, Kartini mendapatkan gelar pahlawan nasional dari pemerintah Indonesia. Tanggal kelahirannya ditetapkan sebagai Hari Kartini. Kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan berfungsi untuk membedakan antara teks biografi dengan teks yang lain. Kaidah kebahasaan teks biografi meliputi penggunaan kata ganti atau pronomina, adanya kata kerja, penggunaan kata sifat atau adjektif, penggunaan kata kerja pasif, dan penggunaan kata hubung. Kaidah kebahasaan yang pertama
yakni kata ganti atau pronomina. Contoh kata ganti orang ketiga tunggal dalam teks biografi yaitu seperti dia, atau ia, atau beliau. Kata kerja tindakan. Contoh kata kerja tindakan dalam teks biografi yaitu seperti berjalan, berbicara, belajar, membaca, dan menulis. Penggunaan kata sifat. Contoh adjektiva atau kata sifat untuk menjelaskan karakter tokoh dalam teks biografi yaitu seperti pandai, tekun, ulet, giat, dan lain sebagainya. Kaidah kebahasaan yang lainnya yakni kata kerja pasif. Jenis kata kerja yang subjeknya dikenai atau mengalami pekerjaan, umumnya mendapat imbuhan di dan ter. Kata penghubung. Kata penghubung atau ungkapan yang menghubungkan antar klausa, antar kalimat, dan antar paragraf. Ciri-ciri teks biografi yakni memuat fakta, memiliki konflik masalah, memiliki pesan pembelajaran, merupakan sejarah pengalaman hidup seseorang, memiliki setting tepat, dan strukturnya yang jelas dan kerangka waktu. Jenis-jenis teks biografi. Berdasarkan sisi penulis, terdapat autobiografi yakni riwayat hidup pribadi yang ditulis sendiri oleh tokohnya. Dan ada juga biografi yakni menceritakan kehidupan suatu tokoh yang ditulis oleh orang lain. Berdasarkan isinya, biografi perjalanan karir, menceritakan pekerjaan, jabatan, dan lainnya yang dilalui oleh tokoh untuk mencapai sebuah kesuksesan. Biografi perjalanan hidup berisikan perjalanan hidup yang dilalui oleh tokoh. Berdasarkan penerbit, terdapat buku sendiri, yakni biografi tokoh yang dijadikan buku oleh penerbit, namun seluruh biayanya ditanggung sendiri. Ada juga buku subsidi, proses produksi dan keseluruhannya ditanggung oleh sponsor. Berdasarkan persoalan yang dibahas, terdapat biografi politik, yakni penulisan cerita tokoh yang dilihat dari sudut pandang politiknya. Terdapat juga biografi intelektual. Penulisan biografinya dituangkan dalam gaya bahasa ilmiah. Dan yang terakhir, berdasarkan jurnalistik, biografi yang didapatkan dari hasil wawancara. Untuk bisa menulis teks biografi, kita bisa melakukan 5 cara sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan tokoh. Hal yang harus kita lakukan pertama kali yakni memilih tokoh siapa yang akan kita ambil keteladanannya. Yang kedua adalah menentukan bahan. Setelah menentukan tokoh yang kita tulis, langkah selanjutnya adalah melakukan riset untuk menentukan bahan-bahan yang dapat mendukung informasi yang kita miliki. Yang ketiga adalah menemukan fakta-fakta utama. Setelah menemukan semua bahan tulisan, kita bisa menemukan fakta-fakta unik dari tokoh yang kita ambil. Yang keempat adalah tentukan bagian penting. Dalam penulisan biografi, aspek penting adalah menentukan bagian penting dari kehidupan tokoh yang kita miliki. Yang kelima adalah menentukan daya tarik tokoh yang kita angkat. Terlepas dari terkenal atau tidaknya tokoh yang kita pilih, kita harus memiliki argumen yang kuat mengapa tokoh yang kita pilih perlu ditulis biografinya. Manfaat teks biografi yakni dengan membaca dan mempelajari teks biografi, kita dapat mengambil pembelajaran dan meneladani karakter-karakter unggul dari para tokoh melalui kisah hidup yang telah dilewatinya. Sekian dari saya. Semoga penjelasan saya bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.